Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai lagi untuk membahas tentang karakteristik kepribadian dalam organisasi. Jangan lupa di dalam interaksi sosial, baik di classroom society maupun di luar itu, ada 5 sifat kepribadian yang disebut rata-rata kita sebut di dalam konteks psikologi itu adalah the big five personality ya. Yang pertama itu adalah kepatuhan atau extraversion ya. Extraversion itu dalam setiap pribadi manusia itu dia memiliki naluri atau sifat-sifat yang bersemangat ya, semangat, mudah bergaul dan tegas, assertif ya. Jadi tidak tidak mudah terpengaruh. Jadi apapun situasinya secara multidimensional dia tetap involved but not dissolved. Dia terlibat di dalam interaksi sosial tetapi dia tidak larut di dalam. Nah, inilah orang-orang yang memiliki sifat extraversion. Nah, apakah itu Anda juga memiliki sifat-sifat ini? Ya, coba dipikirkan ya. Nah, sebab itu ini ya sifat yang bagus kan. Artinya bahwa siswa-siswa kita harus kita arahkan, kita motivasi, kita bimbing untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersemangat dan mudah berinteraksi, dan tentu mereka harus tegas, tapi tidak mudah menyalahkan orang lain, kan gitu ya. Tidak istilahnya tidak mempengaruhi orang lain untuk ke jalan yang tidak benar. Jadi selalu konteksnya adalah konstruktif, kontributif, sebagaimana yang kita harapkan sebagai pelajar Pancasila. Yang kedua adalah agreeableness, ya bolehlah dikatakan sebagai kepersetujuan. Artinya apa? Setiap diri manusia itu memiliki naluri kooperatif. Ya. Naluri kooperatif, mudah bersetuju, ya, jadi mudah untuk setuju. Ya. Orang mengatakan bahwa boleh saya tidak setuju, boleh, ya tentu boleh kan. Gitu. Lalu kemudian jangan menjadikan dirimu, anak-anak ini menjadi agitatif, gitu. Jadi selalu melawan, dan itu akan merugikan dirinya sendiri. Kan gitu. Kalau tidak setuju, sampaikan aja tidak setuju. Oleh sebab itu nanti akan ada komitmen ya, komitmen, konsensus, bagaimana kita menentukan apa yang kita setujui dan apa yang kita harus lakukan. Dan dia bersifat hangat, itu adalah agreeableness. Lalu yang ketiga adalah kesadaran atau conscientiousness, itu adalah naluri kepribadian yang hati-hati, sadar diri. Kalau dulu kita kan pernah belajar tentang teori Sigmund Freud ya, ada ego, superego, yang seperti itu ya. Orang-orang superego ini kan punya conscientiousness yang luar biasa, sadar diri yang luar biasa, bahkan berlebih-lebih ya kan gitu. Nah, tapi dia juga pekerja keras. Selain pekerja keras, dia teratur ya. Manageable ya, managed dan structured gitu, organized, nah, itu ya, dan dapat diandalkan, dependable ya, yaitu dependable, orang bisa mengandalkan dirinya. Nah, ini kita perlu orang-orang seperti ini, bukan orang-orang yang merusak situasi ya. Jadi kita dalam masyarakat kelas ya, kita sebagai guru, Anda sebagai guru milenial ya, Anda berusaha untuk bisa mengerti ini, dan sehingga Anda bisa mengantarkan murid-murid, siswa-siswa Anda menjadi pribadi-pribadi yang bisa diandalkan. Gitu. Ya. Yang keempat adalah stabilitas emosional, emotional stability, yaitu orang-orang yang tenang, percaya diri, dan berwibawa. Ya lebih tenang, percaya diri, dan berwibawa. Memang kadang-kadang kita sebagai pribadi kita harus assertif, tegas ya, tapi kita harus juga selalu bisa menjadi pribadi yang tenang, percaya diri, dan berwibawa. Tidak ada orang siapapun itu berhak merusak kondisi psikologis kita ya. Apalagi keimanan dan ketakwaan kita, nggak boleh.
siapapun, ya kan gitu. Jangan sampai kita merasa pinter, mengerti tentang agama, tapi kita justru merusak kondisi psikologis seseorang lain, atau bahkan orang lain, iman dan takwanya orang lain. Tidak boleh juga ya. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita membawa anak-anak kita ini, membangun anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaiknya, yang mengerti tentang jati dirinya, mengerti tentang masyarakat sosialnya, dan bisa berinteraksi dengan baik. Dan sekali lagi, dia dalam koridor iman dan takwa. Iman dan takwa dalam kondisi di mana Allah sendiri juga mengajarkan kepada kita untuk selalu kita melakukan ibadah dengan baik, ya kan gitu. Karena apa? Karena contoh soal kalau dalam agama Islam kan kita disebutkannya agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin, dan begitu. Jadi dalam konteks sebagai pribadi, ya pribadi yang pelajar Pancasila itu, ya tentu dia harus berketuhanan yang Maha Esa, dia juga harus berkeadilan sosial, dan dia harus beradab, dia harus selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan, kan seperti itu, bukan perpecahan, seperti itu ya, dan mengedepankan musyawarah, dan juga selalu mengusahakan kesejahteraan sosial. Jadi dalam konteks masyarakat kelas itu sendiri juga tentunya kita juga bisa mengajarkan anak-anak untuk mengembangkan kesejahteraan sosial, di antaranya juga ketenangan dan dinamika kelas yang baik, dan membawa mereka tumbuh kembang menjadi pribadi-pribadi yang terbaiknya, dan mereka merasa bergembira, stabilitas emosinya bagus, ya kan gitu ya. Seperti apa yang kita sampaikan tadi, ada big three, nah sekarang ada stabilitas emosional, dan juga yang terakhir adalah terbuka terhadap pengalaman, openness to experience. Setiap manusia itu memiliki pengalamannya sendiri-sendiri, ya kan gitu. Jangan merasa bahwa kita paling top ya. Bahwa orang itu ada nanti capaian yang sangat bagus, kurang bagus, itu biasa. Tapi sesungguhnya apa yang kita kembangkan adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan para siswa kita itu mencapai pada keadaan terbaik mereka. Dan dalam konteks terbuka terhadap pengalaman ini adalah diantaranya sifat-sifat yang kreatif, rasa ingin tahu, dan berbudaya. Makanya kalau kita berbicara kreatif, tentu sebagai pelajar Pancasila disebutkan adalah harus menjadi pelajar Pancasila yang kreatif. Rasa ingin tahu itu yang yang kritis, berpikir kritis, kan berbudaya itu ya ya berbineka global, kan seperti dalam konteks kita berbineka global, tentunya kita harus juga memiliki pemahaman Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kita sebagai bangsa Indonesia. Ini adalah tantangan untuk para guru-guru milenial seperti dirimu. Nah, saya mendampingi dirimu, bagaimana dirimu mempersiapkan diri untuk menjadi guru-guru yang modern, tetapi tetap menjaga nilai-nilai guru bangsa kita, dan apalagi yaitu foundational values kita, yaitu Pancasila, dasar negara kita. Baik, kita lanjut. Ya, kalau ada yang ingin bertanya, langsung saja teks di dalam kolom komentar ini, Pak Abi akan jawab. Ya, inilah sifat-sifat dari kuliah asinkronus, dan sekarang kita lakukan di kolom ruang YouTube ya. Baik. Karakteristik kepribadian dalam organisasi. Kita lanjutkan bagaimana sih karakteristik kepribadian di dalam organisasi. Kalau kita berbicara organisasi tentu adalah perkumpulan, kan gitu. Kalau di sekolah bagaimana? Sekolah itu secara formal ada OSIS, tetapi sesungguhnya secara informal di dalam konteks kelas, anak itu kan berorganisasi, ya kan gitu. Jadi itulah yang
selalu saya katakan dalam konteks psikologi umum dan sosial ini kita arahnya, aplikasinya selalu pada classroom society ya. Baik, yang karakteristik kepribadian dalam konteks seperti itu ada dua hal. Yang pertama itu internal, yang kedua adalah eksternal. Jadi kalau kita bicara tentang karakteristik kepribadian dalam konteks interaksi dalam organisasi maupun masyarakat kelas itu pertama dalam konteks internal dalam diri sendiri, yaitu saya mengontrol apa yang terjadi pada diri saya. Tapi memang Anda harus begitu ya, Anda harus mampu membuat para siswa kita itu bisa mengerti dirinya dan dia bisa mengontrol apa yang terjadi pada dirinya sendiri, sehingga tidak ada kejadian-kejadian yang buruk yang tidak kita inginkan. Gitu. Selalu kita harus bisa memampukan orang itu bisa mengontrol dirinya sendiri, apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Apalagi sebagai pelajar Pancasila yang memiliki iman dan takwa, itu harus selalu bisa. Kan seperti itu. Ada suatu kejadian, suatu saat ada kejadian siswa bahkan sudah lulus kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Seperti itu. Contohnya apa? Ingin masuk di sekolah yang favorit yang dia inginkan, tapi dia tidak bisa karena sesuatu hal. Lalu dia melakukan menyakiti dirinya sendiri. Itu kan tidak benar, tidak baik. Nah, itulah sejak mulai sekarang Anda sebagai guru-guru milenial itu Anda harus mampu bagaimana menumbuhkan kemampuan internal daripada siswa kita. Untuk apa? Untuk mengelola kepribadian dan perilaku mereka, yaitu mereka harus mampu mengatakan atau melakukan pengontrolan tentang apa yang terjadi pada diri mereka sendiri ya. Yang kedua eksternal. Eksternal itu adalah orang lain dan situasi yang mengontrol kepercayaan mereka. Nah, disinilah ada satu istilah bagi saya yang saya selalu katakan pada teman-teman itu adalah involved but not dissolved. Setiap diri manusia itu akan terlibat di dalam interaksi sosial, tapi jangan larut di dalamnya. Kalau di situ ada pengaruh eksternal atau situasi yang mendorong orang berbuat kesalahan, berbuat tidak baik atau kejahatan lah, istilahnya begitu, dikarenakan didorong oleh situasi dan orang lain, ya Anda harus bisa mengarahkan mereka mengerti bahwa itu tidak benar. Dan oleh sebab itu jangan larut dalam konteks interaksi sosial. Dan dalam konteks itu selalu dia harus bisa mengerti tentang bagaimana dia mengontrol dirinya sendiri. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan lokus pengontrolan. Jadi selalu kita harus mengerti tempat mengontrol dari kepribadian kita dalam interaksi sosial itu di mana, yaitu dalam diri kita sendiri atau internal dan situasi lingkungan kita atau orang lain yang di mana kita dalam beraktivitas bersama, itu eksternal. Selalu kita harus memiliki kemampuan, harus kita memiliki kemampuan pengambilan keputusan pribadi yang baik. Inilah kita sekarang ini mendiskusikan ini secara singkat itu sebagai referensi bagi Anda nanti berdiskusi sama teman-teman, dan tentunya saya akan berikan Anda referensi-referensi untuk dibaca bersama teman-teman ya. Jadi selalu di dalam konteks perkuliahan kita Anda tidak selalu mendengarkan dari Pak Bri saja, tapi Anda harus berproses ya. Anda harus berdiskusi, lalu kemudian menganalisis situasi, dan selalu kita akan menciptakan sebuah konsep. Seperti hari ini kita akan menciptakan konsep bagaimana kita mengelola kepribadian dalam dalam interaksi classroom
society gitu. Tidak mengerti, bertanya, ya kan gitu. Kapan saja saya siap untuk ketika Anda berkonsultasi dengan saya. Kita lanjut ya. Baik, sekarang adalah kita berbicara tentang sebuah kepercayaan dan harapan. Ya. Kepercayaan dan harapan itu atas kemampuan seseorang itu selalu untuk menyelesaikan tugas. Itu yang kita sebut dengan self-efficacy atau keyakinan kemampuan terhadap diri manusia. Ini adalah karakteristik di mana dan setiap pribadi itu memiliki, dan tentunya Anda harus bisa mampu untuk mengamati ini, yaitu self-efficacy yang kita sebut dengan kepercayaan dan harapan atas kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas. Jadi seseorang itu selalu memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa dia bisa menyelesaikan tugas yang diemban, atau juga cita-cita, harapan yang dia wujudkan dalam perilaku dan tindakan yang dia yakin bisa menyelesaikannya. Dalam hal konteks seperti ini, sumber-sumber self-efficacy itu ada 4. Yang pertama, itu adalah pengalaman dan keberhasilan sebelumnya. Selalu kalau seseorang itu memiliki pengalaman dan keberhasilan sebelumnya yang lebih bagus, maka dia memiliki self-efficacy yang lebih tinggi. Ya. Yang kedua adalah model perilaku. Jadi dia proses pengamatan. Seseorang memiliki self-efficacy yang tinggi karena dia mengamati. Dia mengamati situasi, lalu kemudian dia meniru atau dia memiliki inspirasi dari situ. Nah, maka dari itu selalu saya mengatakan bahwa para mahasiswa harus selalu mencari mentor sehingga Anda bisa Anda bisa menggunakan pendekatan model perilaku dalam meningkatkan self-efficacy Anda. Seperti itu ya. Nanti ketika Anda masuk di pembelajaran kurikulum, lalu manajemen pendidikan, utamanya manajemen pendidikan ya, yang memang itu adalah bidang yang harus saya ampu, itu tentu Anda akan menghadapi tugas yang saya minta Anda sudah mencari mentor. Mentornya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau guru senior. Yang ketiga adalah persuasi. Nah, sumber-sumber self-efficacy itu diantaranya tadi ya pengalaman dan keberhasilan, lalu kemudian yang ketiga adalah persuasion ya, dan assessment terhadap kemampuan fisik dan emosional saat ini. Ya. Jadi kita harus selalu bisa melakukan assessment terhadap kemampuan kita, physical quotient kita dan emotional quotient kita. Gitu ya. Kalau Stephen Covey kan mengatakannya kan ada intellectual quotient, ada physical quotient, emotional quotient, ya, seperti itu ya, dan spiritual quotient. Ya, berikutnya adalah self-esteem, ya, harga diri. Setiap diri manusia itu termasuk tidak terbatas, itu juga siswa-siswa kita, mereka memiliki self-esteem, harga diri. Ya. Perasaan terhadap diri, harga diri. Sebab itu kita harus bisa mengerti faktor ini ya, kita harus bisa mengerti, dan di antara daripada faktor-faktor self-esteem itu adalah keberhasilan atau kesuksesan. Jadi kalau anak-anak kita itu berhasil, kalau misalnya kita mengajar mereka, kalau mereka berhasil bukan sekedar mendapatkan nilai yang bagus, tapi mereka berhasil memahami sehingga nilainya bagus. Itu adalah bisa meningkatkan harga diri mereka. Oleh sebab itu ya kita yang harus bisa menumbuh kembangkan mereka untuk memiliki pemahaman yang
benar, yang lebih baik untuk semua siswa. Ingat jangan salah ya, kadang-kadang ada siswa yang kurang berhasil lalu kemudian itu kita salahkan dirinya. Tidak, tapi itu karena apa? Bagaimana kita bisa mengerti dia itu ada yang berhasil, ada yang tidak, dan bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan mereka untuk supaya mereka berhasil sampai pada tingkat kemampuan terbaik mereka. Karena apa? Keberhasilan itu selalu cenderung meningkatkan harga diri. Ya. Baik. Yang kedua adalah kegagalan cenderung menurunkan harga diri mereka. Jadi kita upayakan bahwa mereka mengerti bahwa dari setiap usaha kita selalu ada yang disebut dengan kegagalan. Ya kan gitu. Tapi kegagalan itu selalu kita pahami, kita refleksikan, kita retrospeksikan, kita introspeksikan diri kita, bahwa setiap kegagalan itu pasti ada sebabnya. Dan oleh sebab itu kita memperbaiki dari pengertian sebab-sebab itu, sehingga pada saatnya kita menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Jangan berhenti. Jadi sebagai seorang guru yang milenial apalagi, Anda jangan sampai berhenti pada situasi di mana misalnya Anda mengajarkan sesuatu, anak itu berhasil, ada yang gagal, lalu stop di situ. Lalu mengatakan, oh ini bagus, ini tidak bagus. Tidak. Kita harus follow up lagi. Kenapa mereka gagal? Dan oleh sebab itu kita harus tolong mereka untuk bisa mencapai keberhasilan berikutnya. Begitu juga yang berhasil. Jangan sampai mereka regresi menjadi gagal berikutnya. Karakteristik kepribadian seperti ini, ya kan, ini juga akan terjadi dengan dipengaruhi oleh faktor yang internal dan eksternal tadi, dan di dalam organisasi, di dalam masyarakat, classroom society tentunya dipengaruhi juga oleh perilaku teman-teman yang lainnya. Sehingga kita harus bisa menjaga dan menumbuh kembangkan mereka untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi di dalam masyarakat sosial secara lebih baik. Kalau Papri itu memperkenalkan pancacara bintang. Apa itu pancacara bintang? Itu sebenarnya bahasa Inggris ini ya. Jadi G Gold B, G Gold B, G bintang, G O L D, G Gold B. Karena Pak Pri kemarin diteliti dan sudah menjadi disertasi, lalu kemudian menjadi perdebatan oleh para penguji, kenapa kok berbahasa Inggris? Oke, kalau mau bahasa Indonesia namanya pancacara bintang, ya pancacara bintang. Jadi 5 ways, ya, star itu G-Gold B. Apa itu? Greatness, bintang, gratitude, love, disiplin, ya. Obedience, love, disiplin. Jadi greatness, bintang, gratitude, obedience, love, and discipline. Maksudnya apa? Kita kembangkanlah, kita dorong setiap manusia itu termasuk diri kita menjadi pribadi yang terbaiknya. Be the best you can be. Dengan cara apa? Kita memahami bahwa setiap diri manusia itu memiliki kemampuan, karakteristik, dan memiliki bakat minat yang berbeda-beda yang disebut dengan greatness, ya, atau kehebatan atau keagungan. Keagungan dalam konteks apa? Dalam konteks perilaku, dalam konteks apa itu sifat, karakteristik, kan kehebatan dalam konteks perilaku, dalam konteks apa yang dia perbuat, apa yang dihasilkan. Itu keagungan dan kehebatan itu diberikan oleh Sang Maha Agung, Sang Maha Hebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sudah difirmankan oleh Allah di dalam surat At-Tin bahwa dalam setiap diri manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Ya, tentu kalau yang paling mulia itu adalah orang yang paling beriman dan takwa, dan mereka akan ditaruh di tempat yang serendah-rendahnya ya, apabila mereka tidak beriman dan takwa. Itulah juga sebenarnya kan karakteristik dari pelajar Pancasila kan seperti itu. Pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang
beriman dan bertakwa kan. Lalu kemudian berbineka global, kreatif, berpikir kritis, kan seperti itu ya. Nah, baiklah. Nah, lalu kemudian gratitude. Gratitude itu apa ya? Gratitude itu adalah satu apa yang saya sebut dengan abluminanas ya. Abluminanas itu adalah rasa syukur kepada Allah sehingga kita itu mengerti diri kita itu memiliki kemampuan dan sifat-sifat tersendiri dan orang lain juga begitu. Oleh sebab itu kita harus berinteraksi. Nah, berinteraksi saling menghargai, respect. Enggak merasa paling benar, apalagi persepsinya ya ditekan-tekankan. Belum tentu. Ya, orang diam-diam saja dikatakan orang itu begini, orang itu begini. Nah, contohnya gitu. Jadi kita mengembangkan pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan gratitude itu. Gratitude itu kalau dalam konteks kita belajar dengan Ki Hajar Dewantara itu ada yang namanya adalah triloka. Triloka itu apa? Ya, triloka itu adalah ngomong, ngomong, dan among. Educate, train, dan coach. Kan seperti itu ya. Atau ing ngarso sung tulodo, ya kan? Ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Kalau di depan kita memberikan contoh, di tengah kita melakukan mentoring dan coaching, lalu kemudian tuturi handayani. Kita tuturi handayani itu kita mendorong, mendukung, kan seperti itu. Nah, kalau Seven Habits, Stephen Covey mengatakan adalah sharpen the saw. Ya, kita selalu bisa belajar dari orang lain, ya. Dan kita saling belajar, saling menghargai, ya, kan seperti itu. Itu yang dimaksud dengan gratitude. Lalu kemudian tadi obedience. Obedience itulah ketaatan. Dalam konteks masyarakat kelas tentu kita kan punya aturan, kita punya nilai-nilai yang kita ikuti bersama dan kita sepakati bersama, ya. Ya itulah yang disebut dengan obedience, taat, komitmen, ya, komit, ya, kan gitu. Nah, kalau misalnya ada kesepakatan, kecil saja, kesepakatan tentang rapat. Anda sepakat nih sama anak-anak, oke, kita bikin golden rule. Nah, golden rule kapan dibuat? Ya, oke, setiap hari Senin kita membuat golden rule. Lalu kemudian Anda mengubah tanpa melakukan komitmen pengubahan bersama, yaitu merusak. Itu namanya tidak obedience, ya, tidak taat kepada apa? Kepada komitmen Anda sendiri. Jadi anak-anak itu akan mengingat anak-anak itu. Jadi kalau dalam pendidikan itu kita harus selalu memikirkan ini. Jadi kalau Anda mengubah komitmen, mengubah apa yang sudah disepakati, ya kumpul lagi, katakan lagi, sepakati bersama untuk diubah. Nah, contohnya seperti itu. Ini adalah obedience, apalagi dalam konteks hablum minallah yang kita sebut dengan iman dan takwa. Dalam konteks hablum minanas, yaitu ya tadi komitmen antar kita. Gitu. Cinta kasih, love, ya. Love, cinta kasih. Maksudnya ya ini ada hubungannya dengan gratitude tadi, ya. Jadi kita itu selalu bergotong royong, selalu menolong dan menyelesaikan masalah seperti itu. Dan jangan sampai kita sedikit-sedikit orang kemudian tersinggung atau lalu kemudian nanti istilahnya melapor ke lalu guru BP lalu kemudian memanggil orang tuanya. Nah, orang tua ini kan menitipkan anak-anaknya di sekolah itu untuk dididik secara baik. Jangan mereka itu libatkan dalam satu peristiwa yang mereka sendiri nggak tahu, mereka sendiri nggak mengharapkan seperti itu. Jadi dalam konteks ini yang kita sebut dengan love, ya kita atasi dengan baik. Setiap permasalahan itu harus diatasi dalam waktu yang tercepat, ya waktu yang tercepat, level yang terendah. Gitu. Makanya kalau ada misalnya saya sebagai kepala sekolah, ada laporan terhadap saya tentang perilaku siswa, ya kita kembalikan dulu kepada siapa? Kepada orang yang terdepan, level yang terdepan. Level yang terdepan siapa? Guru, ya dirimu. Dirimu guru milenial, selesaikan di situ. Apa sebenarnya masalahnya? Anda yang lebih tahu. Gitu. Dan diselesaikan lebih cepat. Ini yang kita sebut dengan tadi love, ya, cinta kasih. Jadi menyelesaikannya dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang berbudaya.
Tidak selamanya karena ada aturan, oh kalau menyalahi ini maka begini. Nah, tapi kan harus dilihat peristiwanya. Apakah laporan itu benar? Kan seperti itu. Tidak selamanya benar karena apa? Persepsi is reality menurut mereka. Tetapi kenyataan itu sangat berbeda. Itu ya. Jadi kita tumbuhkan anak-anak kita itu bagaimana kita menumbuh kembangkan mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Ya, berarti kemudian yang terakhir apa tadi? Disiplin. Ya, disiplin itu adalah kedisiplinan kita di dalam mencapai keberhasilan. Ya itulah di antaranya adalah yang Pak Pri mengatakan kalau Pak Pri itu sudah membuat satu konsep namanya Jigulpi, Pancacara Bintang. Di antaranya adalah ya memang untuk menolong anak-anak kita untuk bisa menjadi pribadi yang sukses. Dan itu sudah diteliti, disertasi, dan hasilnya bagus ya. Ya inilah cara-cara kita berkontribusi di dalam masyarakat pendidikan. Nah, Anda semuanya calon-calon guru milenial tentu mulai sejak sekarang boleh langsung terjun di sekolah, datang kepada kepala sekolah, Pak, boleh nggak saya membantu di sini, kan seperti itu. Ada mulai dari membantu hal yang kecil, tapi jangan sampai dalam konteks kalau bahasa Jawanya itu merusui ya, jangan sampai mengganggu ya seperti itu. Dan itulah yang kita sebut dengan proses belajar mentoring ya. Kita lanjut. Ya ini adalah self monitor ya. Kita lihat ya self monitor. Jadi seseorang itu memiliki self monitor yang rendah dan juga memiliki self monitor yang tinggi. Jadi tadi kan yang pertama tadi kan dikatakan bahwa ini tadi ya, coba lihat. Nah, ini kan keberhasilan, kesuksesan, lalu kemudian ada referensi internal di mana kita bisa memonitor diri kita sendiri ya. Kalau kita memonitor diri kita sendiri secara selalu, kita bisa monitor diri kita sendiri dalam tingkat yang tinggi, itu rata-rata keberhasilannya bagus. Ini contohnya ya. Jadi orang-orang yang memiliki self monitor yang bagus itu biasanya mereka mendapatkan promosi cepat. Karena apa? Mereka cepat menyelesaikan tugas, menyelesaikan masalah. Yang itu tadi Pak Pri ceritakan, kalau Anda menyelesaikan masalah ya selesaikan pada level yang terendah, waktu yang tercepat. Jadi justru jangan melempar masalah ke kepala sekolah, misalnya kalau Anda jadi guru kan. Nah itu selesaikan, lalu masuk laporkan kepada kepala sekolah bahwa ini ada situasi seperti ini, kami sudah selesaikan sebentar ini dan hasilnya baik. Kalau sudah seperti itu kan Anda kan cepat dipromosikan itu, seperti itu ya. Begitu juga kalau Anda bekerja di perusahaan-perusahaan, jangan malah mudah protes, agitatif, kan sifat-sifat yang sesungguhnya harus dihindari. Walaupun mungkin orang merasa itu, oh aku hebat, aku bisa protes, gitu kan, aku bisa membuat pimpinan kita keder ya, bukan itu. Jadi kita tuh semuanya mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi stabilitas situasi interaksi itu tidak selamanya kita tunjukkan atau kita kita aktualisasikan dengan cara menunjukkan kita ini paling top, tidak. Dan gitu. Kemampuan dan kepribadian Anda akan bisa sangat dimengerti, diamati orang atas apa? Penyelesaian tugas Anda, ya kan gitu. Lalu penyelesaian tugas sesuai dengan harapan-harapan orang lain. Harapan orang lain itu tidak selalu selamanya adalah siswa, guru mengharapkan siswa, tapi siswa juga punya harapan terhadap guru. Contohnya seperti itu. Lalu mencari posisi sentral. Ya ini memang orang-orang yang memiliki kontrol yang tinggi. Dia kan selalu karena dia itu adalah memiliki kemampuan yang baik, maka dia juga selalu
muncul sebagai seorang pemimpin ya, mencari posisi sentral pada jaringan sosial. Ini sosial. Oke, yang kedua adalah pekerja perubahan. Dia sendiri adalah merupakan pekerja perubahan. Orang yang selalu bisa mempromosikan diri, maksudnya adalah menunjukkan dirinya bahwa dan juga menjadikan gerakan geografis yang berhubungan dengan kerja. Artinya apa? Yang dimaksud ini apa? Yang dimaksud adalah dia ya selalu menyatakan sukses story-nya. Orang kalau kita orang Jawa kan itu sombong kan. Ya kalau dalam pekerjaan tidak selalu itu kesombongan. Karena apa? Dia menceritakan sukses story-nya yang diharapkan itu bisa menginspirasi orang lain. Soal kemudian itu diterima sombong atau tidak, itu kan hal yang lain. Tapi kebiasaan di organisasi modern termasuk di perusahaan, itu selalu kita itu harus bisa mampu menunjukkan sukses story kita. Kan seperti itu. Nah itu biasanya orang-orang seperti ini adalah memiliki kontrol yang tinggi dan mudah dipromosikan, ya, mendapatkan kesuksesan yang lebih banyak. Nah kalau orang diam saja, bagaimana orang mengerti tentang dia kan? Dan jangan salah, kalau Anda misalnya jadi guru ya, jadi guru di satu sekolah sudah lama, senior, ada orang datang. Terus Anda mengatakan, oh dia junior, dia nggak pernah di sini, saya di sini sudah tua ini, sudah senior nih. Loh, dia memiliki senioritas di tempat lain dan dia memiliki pengalaman dan kemampuan lebih bagus daripada dirimu. Jadi itu harus mengerti Anda. Jadi ya kita menjadi pribadi yang selalu bisa memahami diri kita, memahami orang lain, dan tentu mereka juga orang yang baru ini juga harus bisa menyesuaikan adaptasi, kan seperti itulah. Itulah situasi sehingga kita bisa terus berkembang, dan itu juga refleksi diri seperti itu bisa kita lalu kemudian kita gunakan untuk menumbuh kembangkan siswa-siswa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbaiknya. Pribadi yang terbaik itu lebih banyak akan lebih kolaboratif ya daripada mereka berkompetisi ya, kan seperti itu. Sering kita itu ya kompetisi itu penting ya kan, tetapi sering kita itu melakukan kompetisi sehingga apa? Sehingga kita ya siswa kita itu dalam kelas itu 50 orang, tapi kemudian sebenarnya kita menciptakan kegagalan kita sendiri. Karena apa? Kita ingin berfokus pada ranking 1 sampai ranking 10. Sebelum kita menumbuh kembangkan mereka menjadi pribadi yang terbaik, malah kita menciptakan kegagalan kita sendiri. Betul nggak? Gitu. Nah, ini pemikiran bagi para guru yang milenial seperti dirimu ya. Baiklah. Kemudian juga menunjukkan kemampuan kesadaran diri. Orang-orang yang bisa menunjukkan kemampuan kesadaran diri, manajerial ya, yang tinggi ya, dia bisa mengelola kesadaran dirinya secara tinggi ya, secara baik, itu biasanya mereka akan kecenderungannya berhasil ya. Perilaku mereka berdasar pada situasi dan isyarat orang. Jadi kalau di masyarakat, di organisasi, ketika dia itu melakukan sesuatu, belum tentu itu dia merepresentasikan kepribadian asli dia, karena dia adalah berinteraksi ya, dia berinteraksi, dan itu salah satu konsep habluminan nas tadi. Tidak selamanya dia melakukan interaksi itu di dalam konteks situasi tertentu itu merepresentasikan kepribadian dia, tetapi dalam konteks dia bisa beradaptasi, itu adalah kepribadian dia. Itu yang Anda harus perhatikan. Kalau ada orang keras misalnya, sering berkata keras, ya karena dia diharuskan berkata keras itu, tapi sesungguhnya dia nggak begitu. Dalam sisi lain dia bisa mengontrol dirinya sendiri, dia bisa memiliki kemampuan kesadaran diri manajerial yang tinggi. Dia diam, dia juga dia juga tenang. Tapi saatnya dia berbicara keras, ya harus keras. Karena apa? Itu satu-satunya yang bisa dilakukan agar situasi menjadi kondusif. Kan seperti itu. Tujuan bisa berhasil. Dan tujuan adalah tujuan bersama yang sudah disepakati bersama. Kalau orang-orang ini, kita ini semuanya itu kemudian mengubahnya
mengubah kan boleh, tapi kalau mengubah semaunya sendiri itu kan namanya tidak obedience tadi ya, tidak obey, tidak taat, tidak memiliki komitmen yang bagus. Nah, bagaimana kita dengan mempelajari ini ya, perilaku, persepsi tadi ya, lalu kemudian nanti kita juga masuk di dalam konteks berikutnya, yaitu atribusi, nah kan gitu. Itu bisa kita gunakan untuk menolong siswa-siswa kita untuk bertumbuh, berkembang sampai pada tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang terbaik mereka. Be the best they can be. Oke, menjadi pribadi terbaik mereka. Ya itulah tugasnya guru. Soal orang lain itu nanti tidak melakukan gitu, kalau dia bukan guru ya tidak apa-apa, jangan marah. Itu tugasnya guru, tugasnya pendidik ya seperti itu. Kita menumbuh kembangkan yang kita didik untuk menjadi pribadi yang terbaik. Seperti itu ya. Kita lanjut. Ya, jadi kecenderungan seseorang yang beraksentuasi terhadap aspek-aspek positif dari seseorang, orang lain, dan lingkungan dunia sekitarnya. Jadi itu selalu akan membawa kesuksesan. Jadi kalau orang itu cenderung untuk beraksentuasi terhadap aspek-aspek yang positif, ya mereka akan positif juga. Itulah yang kita sebut dengan positive effect, dampak yang positif ya. Tentunya kita kan menginginkan diri kita selalu memberikan dampak yang positif, ya. Kan seperti itu. Dampak yang positif itu ya tentunya dari segala sisi ya, jangan sampai dampak positif itu karena tujuan tertentu tapi dengan cara yang salah, cara yang jahat itu dikatakan positif, enggak juga berhasil tapi itu tidak positif kan. Nah, itu Anda yang memiliki nilai-nilai, yang memiliki norma, yang bisa menganalisis sendiri. Jadi oleh sebab itu nanti silakan di focus group discussion nanti Pak Bri akan kasih case. Kita lanjut. Sebaliknya itu ada yang ya negatif effect. Itu adalah kecenderungan seseorang yang beraksentuasi terhadap aspek negatif. Nah, di dalam konteks law of attraction biasanya itu adalah seperti magnet. Magnet itu antar kutub akan selalu tarik-menarik. Bukan sekedar positif negatif begitu ya, tapi adalah positif dengan positif, negatif dengan negatif. Orang-orang yang berkecenderungan itu menegatif kepada orang lain itu akan berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu, dan mereka bangga atas kehebatan dirinya dan selalu mempersepsikan orang lain salah. Nah, kita tidak ingin menciptakan atau tidak ingin menumbuhkan siswa-siswa kita seperti itu. Normal saja. Mereka kalau if they are good, ya they are good, gitu kan. Kalau persepsimu harus dites, persepsimu harus dalam konteks penelitian namanya triangulasi ya, harus ditabayunkan, seperti itu. Jadi we are developing, growing people to be the best they can be, gitu ya. Nah, situasi yang kuat itu dapat mengalahkan dampak kepribadian. Ya, situasi yang kuat itu dapat mengalahkan dampak kepribadian. Sebab itu, ya setiap siswa itu harus kita kembangkan agar mereka memahami hal ini dan mereka bisa memperkuat dirinya dan mereka bisa mengerti dan mengelola dirinya sendiri tadi ya, manajerial ya. Itu mengelola dirinya sendiri sehingga dia bisa involved but not dissolved, dan dia selalu menjadi pribadi yang kuat, tangguh dan berintegritas, gitu ya. Jadi ini penting ya. Jadi, situasi yang kuat dapat mengalahkan dampak kepribadian seseorang dengan isyarat yang kuat untuk perilaku yang sesuai.
seperti itu. Jadi ya you can think, sekarang pikirkan apa yang Anda temui di masyarakat, atau mungkin bisa dipikirkan ketika Anda bersekolah, itu peristiwa-peristiwa apa yang menjadikan Anda itu dipengaruhi oleh situasi sosial di sekolah sehingga Anda mengubah ya perilaku Anda sendiri yang sebenarnya perilakunya itu adalah perilaku yang bagus, lalu kemudian karena situasi yang kuat lalu dapat membuat Anda memiliki perilaku yang kurang bagus. Begitu juga sebaliknya. Nah, coba ini yang didiskusikan sama teman-teman, dan bagaimana Anda bisa menciptakan classroom society, ya, masyarakat kelas yang selalu bisa menjadikan siswa itu menjadi pribadi yang terbaiknya dengan referensi kepribadian yang sudah kita persepsi dan kepribadian yang sudah kita bahas bersama tadi, ya. Baik, lalu bagaimana kepribadian itu dinilai atau diuji, ya? Ada beberapa tes yang Anda bisa ketahui dan nanti bisa explore lagi di referensi di resources di internet, ya. Di antaranya yang pertama adalah projective test, ya. Itu adalah elisitasi respon individu dengan stimulasi abstrak. Orang itu ditanya, ya kan, lalu kemudian distimulasi abstrak, lalu ditemukan sifat kepribadian. Yang kedua adalah behavior measures, yaitu pengukuran perilaku. Pengukuran perilaku itu melibatkan pengamatan perilaku individu pada situasi yang terkontrol, ya, seperti itu, ya. Lalu self-report questionnaire, misalnya pengukuran berdasarkan respon pribadi dengan questionnaire, ada ditanya, seperti itu, ya. Lalu ada juga MBTI, yaitu Myers-Briggs Type Indicators. Itu adalah sebuah tes pengukuran yang didasarkan oleh teori Jung. Nah, ini adalah pengukuran yang bisa kita gunakan untuk mengukur kepribadian seseorang, termasuk bisa kita gunakan untuk keperluan di sekolah kita untuk memahami kepribadian daripada siswa-siswa kita. Tentu tidak selalu dengan pengukuran ini kita secara day to day ketika Anda menjadi guru, Anda bisa mengamati kepribadian anak-anak kita. Demikianlah tadi pembahasan sesi yang kedua, yaitu karakteristik kepribadian dalam organisasi, dan mudah-mudahan itu bisa jelas bagi para mahasiswa, dan kita akan lanjutkan ke bagian yang ketiga. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.